Selamat datang di channel Novel Official. Terima kasih yang selalu support channel ini. Semoga kalian dimudahkan rezekinya. Oke ya guys. Di 10k subscriber nanti kita adakan giveaway buat 3 orang pemenang. Jangan lupa selalu komen dalam setiap video. Supaya kalian para subscriber aku bisa berpeluang untuk memenangkan giveaway. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4671. Ini bukan uang saya, tetapi sedikit pemikiran dari putri saya. Ini uang pribadinya sendiri. Katanya untuk mas kawin. Tolong jangan sopan, Tuan Muda York. John Sidu berkata sambil tersenyum. Angka di atas tidak banyak. 8,88 juta. Namun, tanda tangan halus di atas membuat mulut Harvey York berkedut. Jika dia benar-benar mengambil uang ini, bukankah itu sama dengan mengambil mahar Yuli Sidu? Benda tua ini, Harvey York terlalu malas untuk berbicara omong kosong, tetapi langsung mengulurkan tangannya dan mengikat gerbang nadi Yuli Sidu. Yuli Sidu terkejut. Tubuhnya yang halus gemetar. Wajahnya merah dan telinganya merah. Segera, Harvey York melepaskan tangannya dan berkata, "Tidak ada masalah besar. Selama setengah bulan ke depan, dia akan mandi dengan air garam setiap hari. Ingat, jangan merangsang napas dalam selama setengah bulan. Setelah setengah bulan, kamu bisa pulih. Juga, di masa depan, yang terbaik adalah tidak menggertak pria dan wanita, bertindak sembrono, dan memukuli orang di setiap kesempatan. Selama kamu damai dan bersikap baik kepada orang lain, maka tidak akan ada pengulangan. Tapi jika kamu terlalu serius dan ingin menjadi tidak bermoral dan memamerkan kekuatanmu, maka aku khawatir kamu akan kambuh, atau bahkan menghancurkanmu sepenuhnya." Harvey York tidak terlalu menyayangi Yuli Sidu. Tapi jika pihak lain mau berubah dan menjadi orang baru, dia tidak keberatan memberikan kesempatan lagi. Lagi pula, budidaya seni bela diri tidak mudah. Terima kasih, Tuan Muda York. Tidak perlu bagi John Sidu untuk berbicara. Yuli Sidu sudah berbicara dengan lembut saat ini. Di masa depan, saya pasti akan mengikuti ajaran Tuan Muda York dan menjadi orang baik. Jelas, dia tidak membenci Harvey York, hanya kekaguman dan kekaguman yang tak terbatas. Lagi pula, jika Harvey York ingin menghancurkannya, itu hanya masalah satu telapak tangan. Dan itu juga masalah beberapa kata untuk menyelamatkannya. Dapat dikatakan bahwa kedua belah pihak sangat berbeda. Dalam keadaan seperti itu, kualifikasi apa yang membuatnya tidak yakin? Tidak. Kurasa itu tidak cukup. John Sidu tiba-tiba menyipitkan matanya sedikit, dengan ekspresi marah di wajahnya. Untuk memberimu kesempatan, Tuan Muda York telah melanggar prinsipnya sendiri. Tidak peduli apa, kamu harus berterima kasih kepada Tuan Muda York, dan kamu harus membalas. Lihat. Ada begitu banyak tamu di episode Futang ini. Tetapi tidak ada dari mereka yang membawa teh atau air. Kita masih harus menuangkan air untuk kita oleh Tiansi kecil itu sendiri. Yah, mulai besok, kamu akan datang ke Jifutang sebagai pelayan, menyajikan teh dan air. Apakah kamu mengerti? Dengan cara ini, Anda tidak hanya akan memiliki ingatan yang panjang, tetapi yang paling penting, itu juga akan memberitahu Anda apa artinya menjadi seseorang yang berada di luar manusia, dan ada surga di luar surga. Di masa depan, kamu harus belajar keras di sisi Tuan Muda York. Yuli Sidu tertegun sejenak, tetapi dia berkata dengan cepat, "Mengerti. Aku akan di sini mulai besok." Harvey York tertangkap basah oleh langkah ini. Dan sekarang tanpa sadar berkata, "Sidu tua, ini tidak baik. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang gadis. Datanglah padaku. Bagaimanapun,
Ini adalah rumah matahari Feng Shui, bukan kota cuci kaki. Apa yang Yuli Sidu lakukan di sini? John Sidu menyela Harvey York dan berkata, Tuan Muda York, dia tidak bisa berlatih seni bela diri sekarang. Dia harus istirahat selama setengah bulan. Biarkan dia datang ke sisi Anda dan belajar bagaimana berperilaku seperti Anda. Dan saya akan merasa lebih nyaman sebagai seorang ayah. Bagaimanapun, ketika orang membuat kesalahan, mereka harus mengakui. Jika kamu dipukuli, kamu harus berdiri tegak. Jangan khawatir. Dia adalah sukarelawan dan tidak membutuhkan setengah sen dari gajimu. Aku juga mengatur agar koki datang ke sini untuk memasak untukmu. Bab 4672. Mendengarkan kata-kata ayahnya, Yuli Sidu juga menggertakkan giginya saat ini. Menghela nafas seperti biru. Tuan Muda York, saya pasti akan melakukan apa yang harus saya lakukan. Aku tidak akan mempermalukanmu. Gunakan saja aku sebagai pelayan. Kepala Harvey York tiba-tiba berdenyut. Lagi pula, meskipun Yuli Sidu memiliki wajah yang lembut, temperamen dan kepribadiannya benar-benar tidak cocok untuk bertingkah seperti anak manja. Oh, Tuan Muda York, mungkinkah Anda selalu merasa kasihan? Dan Anda tidak dapat menanggung putri saya yang berharga untuk melakukan pekerjaan yang kasar dan melelahkan. Saya pikir sebaliknya. John Sidu tampak seperti sedang memikirkan Harvey York. Saya mendengar bahwa Tuan Muda York, Anda sudah bercerai. Apakah Anda berniat untuk melanjutkan string? Meskipun putri saya cukup egois, dia memiliki sosok yang baik dan penampilan yang cantik. Dan saya hanya memiliki anak perempuan seperti itu. Mulai sekarang, kekayaan bersihku adalah... Jangan bicara. Jangan bicara. Kuil Harvey York melompat. Dan kata-kata John Sidu dengan cepat terputus pada saat ini. Demi kamu, aku akan membiarkan Yuli Sidu melakukan tugas di sini. Aku juga tidak memanfaatkanmu. Berapa banyak yang dibayar Tianzora sebulan adalah berapa yang dia bayar. Aku akan menggunakan dia sebagai laki-laki. Aku bisa melakukannya jika aku bisa. Keluar jika aku tidak bisa. Oke, tidak masalah. John Sidu memiliki ekspresi bersemangat di wajahnya. Hidup bersama siang dan malam. Sendirian. Akan selalu ada kesempatan untuk menumbuhkan perasaan. Segera. Dia berkata dengan keras. Gadis yang baik. Teh apa yang kamu minum saat ini? Apakah kamu tidak melihat kekacauan di Aula Jifu? Pergi dan bersihkan lantai. Yuli Sidu melirik Harvey York dengan kesal. Dan melihat Harvey York merinding di sekujur tubuhnya. Segera. Dia terburu-buru untuk membersihkan dan mengatur. Hanya saja dia adalah wanita tertua. Kapan Anda melakukan ini? Secara alami. Itu kering dan biasa. Kelopak mata Harvey York melonjak. Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, Tianzora melompat keluar untuk menunjukkan dengan penuh semangat. Tidak mungkin sebelumnya. Dialah yang menyapu dan mengepel lantai. Dan sekarang seseorang membantu pekerjaan itu. Yang benar-benar hebat. Harvey York menghela nafas. Lalu menatap John Sidu dan berkata, Sidu tua, masalah antara kamu dan putrimu sudah selesai. Apa yang akan kamu minta aku lakukan sekarang? Itu dalam kekuatanku. Juga, aku akan mengatakan hal buruk di depan. Kita tidak membutuhkan orang lain di sini. John Sidu tertawa dan tertawa. Tetapi segera ekspresinya menjadi kental. Dia memandang Harvey York dan berkata, Tuan Sidu tahu tentang Anda dan saya. Dia ingin bertemu denganmu. Tuan Sidu, Javier Sidu. Harvey York tertegun sejenak. Dia pada dasarnya telah melihat semua tokoh besar dari 6 keluarga tersembunyi. Namun, Javier Sidu dari keluarga Sidu. Dia benar-benar telah mendengar namanya sejak lama dan belum pernah melihatnya. Dan Javier Sidu ini bukan hanya kepala keluarga Sidu yang tertutup,
tetapi juga kepala cabang Jinling dari desa Tianmen di barat daya. Identitas seperti itu, posisi seperti itu, jelas merupakan orang besar di arena. Karena itu, Harvey York juga sedikit penasaran dengan Javier Sidu. Sekarang setelah John Sidu membuka mulutnya, Harvey York tidak menolak, tetapi mengangguk setuju. Setelah kedua pihak menyepakati waktunya, John Sidu pergi, mengatakan bahwa dia akan melapor kembali. Pukul 8 pagi keesokan harinya, Harvey York baru saja sarapan ketika John Sidu mengendarai sedan hongki sederhana dan muncul di gerbang Jifutang. Sidu tua, menurutmu apa yang Tuan Sidu inginkan dariku? Harvey York bersandar di kursi belakang sedan hongki dan berbicara dengan penuh minat. Feng Shui keluarga Sidu tidak bagus. Butuh bantuanku. Masih berpikir bahwa Pangeran Sidu telah kehilangan seseorang bersamaku dan menginginkan keadilan. Bab 4673. John Sidu berpikir sejenak dan berkata, saya pikir Tuan Sidu ingin meminta Anda membantu saya memeriksa Feng Shui. Dia selalu merasa ada masalah dengan Feng Shui keluarga Sidu kami, sehingga keturunan keluarga Sidu meninggal lebih awal. Dan tidak ada keluarga Sidu yang bisa tumbuh dewasa yang bisa melewati rintangan menjadi 60 tahun. Namun, ini adalah tebakanku. Ketika Tuan Sidu bertemu dengan saya, dia hanya mengatakan kepada saya bahwa dia pikir Anda menarik. Jadi dia ingin bertemu dengan Anda. Namun, dia seharusnya tidak maju untuk Pangeran Sidu. Lagi pula, jika dia ingin maju, dia tidak perlu membiarkanku mengundangmu. Biarkan saja para jenderal di bawahnya mengambil tindakan dan membawamu pergi, Tuan Muda York. Mendengar penjelasan John Sidu, Harvey York tidak mengatakan apa-apa, tapi sedikit mengangguk. Bagaimanapun, tidak peduli apakah Javier Sidu siap berteman dengannya, atau dia siap membuat masalah dengan dirinya sendiri, dia bisa melanjutkan. Namun, Harvey York percaya bahwa orang pintar seperti Javier Sidu tidak akan bisa hidup untuk seorang playboy dan orang seperti dirinya yang baru saja bangkit di Jinling. Karena jika demikian, dia tidak memenuhi syarat untuk disebut Javier Sidu. 1 jam kemudian, mobil hongki datang ke sebuah villa kuno di tepi Danau Xuanwu. Villa ini telah dikembangkan setidaknya selama beberapa dekade, dan ada villa keluarga tunggal di mana-mana, yang terlihat unik. Yang paling penting adalah bahwa semua villa ini adalah taman keluarga Su tradisional, yang penuh pesona tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Orang-orang yang muncul di sini semua pria dan wanita mengenakan jubah seni bela diri. Dan banyak orang di bidang seni bela diri berteriak dan berlatih seni bela diri. Harvey York melihat dengan matanya sendiri seorang gadis muda yang meniup karung pasir dengan satu pukulan. Jelas, ini adalah sekolah seni bela diri kuno. Tanah suci seni bela diri modern. Harvey York memicingkan mata untuk beberapa saat, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Segera, mobil berhenti di depan villa tertinggi di tepi danau. Tempat ini memiliki bidang pandang yang luas, dan ombak biru di depannya membuat orang merasa santai dan bahagia. Tuan Muda York, silakan lewat sini. John Sidu menghentikan mobil, mengeluarkan surat perintah dan menunjukkannya kepada beberapa penjaga, lalu membawa Harvey York ke villa. Tidak lama kemudian, keduanya berjalan ke tempat yang unik. Tempat ini terlihat seperti semenanjung di tengah danau, penuh dengan pohon willow. Saat angin sepoi-sepoi bertiup, Anda bisa melihat ranting-ranting willow berkibar, yang tentu saja menyegarkan. Ledakan, di ruang terbuka di depan, ada lebih dari selusin pria dan wanita berpakaian Cina berdiri. Dan seorang lelaki tua dengan punggung kokoh duduk di kursi roda. Di depan mereka, seorang gadis berjubah seni bela diri sedang berlatih seni bela diri. Gerakannya sangat cepat, dan setiap pukulannya tidak tertandingi dalam kekuatannya.
Saat dia memukul, ada suara ledakan yang keras, yang membuat penonton itu sedikit mengangguk. Harvey York melirik sebentar, lalu matanya tertuju pada pria tua di kursi roda itu. Orang tua itu mengenakan jubah bela diri dengan sikarusa 5 warna yang disulam dengan benang emas di jubah itu. Dia tampak hampir 60 tahun. Tidak tinggi, tetapi tangannya di atas lutut. Orang seperti itu seharusnya sangat kuat. Tapi Harvey York merasa yintangnya gelap dan tak bernyawa. Harvey York sedikit mengernyit. Sudah mengetahui bahwa orang ini harus menjadi orang pertama di sungai dan danau Jinling. Kepala keluarga Sidu yang tertutup. Dan kepala cabang Jinling dari desa Tianmen Barat Daya. Javier Sidu. Status Javier Sidu di sungai dan danau Jinling terlalu tinggi. Dapat dikatakan bahwa dia dikagumi oleh banyak orang. Karena keberadaannya, kekuatan sungai dan danau lain tidak berani menginjakkan kaki di sini sesuka hati. Bab 4674. Kekuatan yang mengerikan. Energi keluarga yang luar biasa. Dukungan kuat dari divisi. Javier Sidu dapat mengatakan bahwa seseorang memiliki waktu dan tempat yang tepat. Orang seperti itu, di tempat seperti Jinling, secara alami memiliki status yang sangat mulia. Seolah merasakan mata Harvey York, Javier Sidu, yang sedang memperhatikan gadis itu berlatih seni bela diri, perlahan-lahan menoleh ke samping, dan matanya tertuju pada Harvey York. Aura kuat menyebar dan menyelimuti Harvey York, seolah menguji kedalaman Harvey York. Tapi Harvey York memegangi punggungnya. Ekspresinya acuh tak acuh. Dan ada senyum tanpa komitmen di wajahnya. Javier Sidu sedikit terkejut dengan ekspresi Harvey York. Dan mulai mencoba memperkuat paksaannya. Tapi tidak peduli seberapa kuat dia. Harvey York, yang terlihat lembut dan lemah dan akan pingsan kapan saja karena napasnya, masih terlihat baik-baik saja. Pada akhirnya, ekspresi terkejut melintas di wajah Javier Sidu. Dan kemudian tekanannya surut seperti air pasang. John Sidu tidak melihat konfrontasi antara dua orang di samping. Tapi wajahnya tidak bisa dijelaskan. Ledakan. Pada saat ini, wanita yang sedang berlatih seni bela diri melemparkan pukulan lain. Kali ini menghancurkan tumpukan berbentuk manusia menjadi 2 bagian dengan 1 pukulan. Dan kemudian dia berbalik dengan bersemangat, seolah memamerkan keterampilan tinjunya. Harvey York menoleh dan tidak bisa menahan senyum masam. Hanya bisa dikatakan bahwa itu benar-benar jalan musuh yang sempit. Dan sekarang Luisa Wang yang muncul di depannya. Tapi setelah memikirkannya, Harvey York juga mengerti. 6 keluarga tersembunyi memiliki roh yang sama. Dan Luisa Wang dapat dengan bebas masuk dan keluar dari keluarga Parada. Jadi adalah hal yang biasa untuk bisa datang ke sini untuk diinstruksikan oleh Javier Sidu. Dan pada saat ini, Luisa Wang, yang berlatih tinju dengan sepenuh hati, tidak peduli bahwa ada 2 orang lagi di lapangan. Dia bergerak cepat, dengan ledakan sonik di setiap pukulan. Selain itu, tangan, siku, lutut, kaki, kepala, diubah menjadi senjata tajam di tubuhnya. Dan sepertinya dia bisa dengan mudah mencabik-cabik lawannya. Harvey York mengangguk lagi dan lagi. Dengan gaya Luisa Wang seperti cita kecil. Saya khawatir jika dia pergi ke medan perang. Dia juga bisa menjadi generasi prajurit gadis cantik. Adapun apakah dia bisa melangkah lebih jauh dan menjadi generasi God of War, itu tergantung pada kesempatannya. Ketika set Luisa Wang selesai, dia tiba-tiba menarik kekuatannya dan mendarat di tanah. Dengan suara boom, tanah yang diaspal dengan batu bata biru langsung retak. Adegan ini bisa disebut sombong. Bahkan John Sidu terlihat kagum. Dan merasa bahwa bakat Luisa Wang jauh lebih unggul dari putrinya, Yuli Sidu. Penonton lain terus mengangguk.
Hanya bisa dikatakan bahwa teknik tinju Luisa Wang menunjukkan dominasi yang tak terkatakan. Kakek Sidu, apakah saya pandai tinju Tianmen hari ini? Ini adalah salah satu keterampilan rumah tangga Anda di desa Tianmen di barat daya. Luisa Wang berbicara dengan puas, menunggu evaluasi Javier Sidu. Jelas, dia sudah lama ingin pamer di depan Javier Sidu. Kasihan. Sebelum Javier Sidu bisa berbicara, Harvey York menghela nafas dan bergumam. Namun, meskipun kata-katanya sedikit, orang-orang yang hadir semuanya adalah ahli seni bela diri. Dan mereka termasuk jenis yang bisa mendengar tetesan jarum. Jadi bagaimana mungkin mereka tidak mendengarnya? Dalam sekejap, mata semua orang menyapu dengan swoosh. Luisa Wang bahkan mendengar seseorang berkata bahwa dia sangat disayangkan. Wajahnya menjadi pucat, dan matanya terpaku pada Harvey York. Ketika dia melihat wajah tampan Harvey York dengan jelas, Luisa Wang tertegun sejenak, dan kemudian wajahnya yang cantik menjadi dingin. Harvey York, sayang sekali kamu pengecut. Apakah kamu layak? Bab 4675. Sekarang Luisa Wang marah ketika dia melihat Harvey York. Dia pernah ditampar wajahnya oleh Harvey York di rumah parada sebelumnya. Saat dia siap memenuhi janjinya untuk menjadi wanita Harvey York. Harvey York, bajingan ini, benar-benar berguling dan merangkak pergi. Entah itu Harvey York yang pemalu atau Harvey York yang pengecut. Di mata Luisa Wang, itu semua adalah fitnah terhadap dirinya sendiri. Jadi beberapa hari ini, ketika Luisa Wang memikirkan Harvey York, giginya gatal. Dia ingin lari ke Jifutang beberapa kali untuk menemukan masalah dengan Harvey York. Tetapi ketika dia datang ke gerbang, dia tersentak. Lagi pula, meskipun dia telah menerima pendidikan barat, dia juga tahu bagaimana menulis kata pemalu. Oleh karena itu, perjalanan mental Luisa Wang dalam beberapa hari terakhir dapat disebut 90-81 sulit. Secara alami, dia menempatkan semua perjalanan mental ini pada akun Harvey York. Melihat Harvey York muncul hari ini, dengan desahan penyesalan lagi, Luisa Wang segera memiliki keinginan untuk mencekik bajingan ini. Melihat mata kesal wanita ini dengan sedikit kebencian, Harvey York tiba-tiba menggigil. Dia mundur tepat di belakang John Sidu, menghindari pandangan Luisa Wang. Para wanita dari keluarga tersembunyi ini terlalu merepotkan. Tetapi Harvey York tidak tertarik untuk memprovokasi mereka. Tidak bisa diprovokasi. Tidak bisakah kamu bersembunyi? Memotong. Seorang ahli Feng Shui mengira dia tahu segalanya setelah mempelajari Zui selama 2 tahun. Sayang sekali. Melihat gestur Harvey York, Luisa Wang menjadi semakin marah. Wanita ini buta 2 hari yang lalu sebelum dia jatuh cinta padamu. Aku tahu kamu adalah badut yang luar biasa. Aku bahkan tidak repot-repot berbicara denganmu. Jelas. Untuk Luisa Wang, yang berasal dari latar belakang terkemuka dan tidak memiliki latar belakang putih. Begitu dia marah, dia secara alami tidak akan memberi wajah apapun pada Harvey York. Melihat konflik antara pria dan wanita kecil, Javier Sidu tersenyum penuh minat. Dan kemudian dia tidak menghentikannya, tetapi memberi isyarat kepada orang lain untuk tidak maju. Bahkan John Sidu memandang Harvey York dengan ekspresi aneh, dengan sedikit kebencian di matanya. Artinya sangat jelas, yaitu, Anda tidak menyukai putri saya, tetapi Anda menyukai pria ini. Harvey York terdiam, melihat bahwa segala sesuatunya terus berkembang. Dia dianggap sebagai pria yang tidak berperasaan atau badut yang menyombongkan diri. Dia hanya bisa menghela nafas dan berkata, "Saya bilang sayang, karena Anda salah berlatih pukulan ini. Nei Jiaquan, ini bukan pertunjukan berbunga-bunga. Saya hanya tahu cara bertinju, tetapi saya tidak tahu cara bernapas. Teruslah berlatih."
Kamu tidak akan hidup sampai 60 tahun. Tidak bisa hidup sampai 60 tahun. Mendengar ini, Luisa Wang langsung murka. Bajingan. Tidak apa-apa jika kamu mengutukku. Kamu masih mencibir. Menyiratkan bahwa kakek Sidu tidak akan selamat dari ulang tahunnya yang ke-60 tahun ini. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu lebih dulu. Begitu kata-kata itu jatuh, Luisa Wang melangkah maju, datang langsung ke tempat di depan Harvey York, dan mendaratkan pukulan. Mata Javier Sidu menyipit. Luisa, berhenti. John Sidu juga berkata dengan cepat. Tuan Muda York, tamu Tuan Sidu. Luisa Wang tertegun sejenak, tetapi dia masih terus bekerja. Harvey York bertindak terlalu jauh. Dia akan mengalahkan Harvey York secara langsung. Dan kemudian menangis dan berteriak bahwa dia ingin menikahinya. Tidak. Kamu harus menikahi dirimu sendiri. Sambil menggigit giginya, Luisa Wang meninju. Tetapi tiba-tiba, gerakannya membeku. Entah kapan, tangan kanan Harvey York sudah mengangkat rahang runcingnya. Selama Harvey York mau, sepertinya dia bisa meremukkan tenggorokannya kapan saja. Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.